Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Latazan ID, tempat media kisah Islami dan para wali. Nahdlatul Ulama atau NU sejak dulu sangat berjasa dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Hingga sampai sekarang, NU masih istiqomah mengawal dan menjaga keutuhan NKRI. Dengan banyaknya prestasi yang ditorehkan NU, maka bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang menghargai jasa para pahlawan memberikan gelar pahlawan nasional kepada sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama. Meskipun hanya beberapa tokoh NU yang mendapat gelar pahlawan nasional, namun sejarah mencatat tak sedikit pahlawan dari NU dan pesantren yang mempunyai andil besar dalam perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Berikut ini adalah 9 Kiai NU yang mendapat gelar pahlawan nasional. 1. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah tokoh utama dan pendiri dari Nahdlatul Ulama. Beliau merupakan satu-satunya penyandang gelar Rois Akbar NU hingga akhir hayatnya. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November tahun 1964 berkat jasanya yang berperan besar melawan penjajah. Salah satu di antara jasanya untuk negara ini adalah memutuskan NU untuk mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai Hari Santri Nasional. 2. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah putra Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ayah dari Presiden keempat RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ia merupakan salah satu anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Di Pondok Pesantren Tebuireng, ia mempelopori masuknya ilmu pengetahuan umum ke dunia pesantren. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November tahun 1960. 3. Kiai Haji Zainul Arifin. Kiai Haji Zainul Arifin merupakan tokoh NU asal Sumatera Utara. Ia aktif di NU sejak muda. Di antara jasanya adalah pada pembentukan pasukan semi-militer Hizbullah. Kemudian menjadi panglimanya. Ia pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia, Ketua DPR GR. Selain itu, beliau juga berjasa dalam menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Pemerintah menetapkan dirinya sebagai pahlawan nasional pada tanggal 4 Maret tahun 1963. 4. Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa merupakan tokoh NU dari Tasikmalaya, pernah menjadi salah seorang wakil Rais Syuriah. Ia salah seorang kiai yang secara terang-terangan melawan para penjajah Belanda. Ketika Belanda lengser dan diganti penjajah Jepang, Kiai Haji Zainal Mustafa tetap menolak kehadiran mereka. Ia dan santrinya mengadakan perang dengan Jepang. Atas jasanya ia dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada 1972. 5. Kiai Haji Idam Holid. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Kabinet Juanda. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Selain sebagai politikus, ia merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tahun 1956 sampai tahun 1984. Hingga saat ini ia merupakan Ketua Umum paling lama di Nahdlatul Ulama. Atas jasanya, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 8 November tahun 2011. Kemudian pada tanggal 19 Desember tahun 2016, pemerintah mengabadikan beliau di pecahan uang kertas rupiah baru, pecahan Rp5.000. 6. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Sebelumnya, beliau pendiri kelompok diskusi Taswirul Afkar yaitu Pergolakan Pemikiran, pendiri Madrasah Nahdlatul Watan yaitu Kebangkitan Negeri, dan pendiri Nahdlatul Tujjar yaitu Kebangkitan Pedagang. Sejak tahun 1924, beliau mengusulkan agar dibentuk Perhimpunan Ulama untuk melindungi kepentingan kaum tradisionalis. Usulannya terwujud dengan mendirikan Nahdlatul Ulama pada 1926 bersama kiai-kiai lain. Beliau juga salah seorang penggagas MIAI, pernah menjadi Rois Aam PBNU. Kiai yang wafat pada tanggal 29 Desember tahun 1971 itu mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tanggal 8 November tahun 2014. 7. Kiai Haji Asad Syamsul Arifin. Kiai Haji Asad Syamsul Arifin salah seorang kiai yang berperang melawan penjajah. Ia menjadi pemimpin para pejuang di Situbondo, Jember maupun Bondowoso, Jawa Timur.
Di masa revolusi fisik, Kiai Asad menjadi motor yang menggerakkan massa dalam pertempuran melawan penjajah pada tanggal 10 November tahun 1945. Selepas kemerdekaan, Kiai Asad adalah penggerak ekonomi sosial masyarakat. Ia menyerap aspirasi dari warga kemudian mendorong pemerintah daerah, menteri, maupun presiden guna mewujudkan pembangunan yang merata. Kiai Asad juga berperan menjelaskan kedudukan Pancasila tidak akan mengganggu nilai-nilai keislaman. Atas jasa-jasanya, ia mendapat anugerah pahlawan nasional pada tanggal 9 November tahun 2016. 8. Brigjen Kiai Haji Syamun. Kiai Haji Syamun termasuk salah satu dari 6 tokoh yang diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Jokowi pada 8 November 2018. Sosok yang satu ini tidak sepopuler nama-nama tokoh yang telah mendapat gelar pahlawan seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, dan sebagainya. Namun sesungguhnya, kiprahnya untuk bangsa dan negara tidaklah kecil. Dia adalah seorang pejuang, santri sekaligus bupati. Kiai Haji Syamun lahir pada tanggal 5 April tahun 1894 di Cilegon, Banten. Puncak perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia saat terjadi agresi militer Belanda pada tahun 1948 sampai tahun 1949. Saat itu perang gerilya di berbagai daerah termasuk di Banten. Kiai Haji Syamun yang waktu itu menjabat sebagai Bupati Serang ikut bergerilya ke Gunung Cacaban di Anyer. Ketika itu, terjadi peperangan yang sengit antara tentara dan pasukan agresi militer Belanda di sana. 2 bulan kemudian, Kiai Haji Syamun meninggal saat bergerilya di usia ke-66 karena penyakit yang dideritanya. 9. Kiai Haji Maskur. Kiai Haji Maskur adalah tokoh Nahdlatul Ulama yang pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Di antara kontribusinya semasa hidup adalah ikut terlibat merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kiai Haji Maskur juga tercatat selaku pendiri pembela tanah air, PETA, yang kemudian menjadi unsur Laskar Rakyat dan TNI di seluruh Jawa. Ketika pertempuran tanggal 10 November tahun 1945, namanya muncul sebagai pemimpin Barisan Sabilillah. Ia pernah menjadi Menteri Agama Indonesia pada 1947 hingga 1949 dan 1953 sampai 1955. Ia juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 1956 sampai 1971 dan anggota Dewan Pertimbangan Agung pada 1968. Selain itu, Kiai Maskur ikut serta membangun moral anak bangsa dengan mendirikan Yayasan Sabilillah, lembaga masyarakat yang bergelut di bidang pendidikan. Ia ditetapkan pemerintah sebagai pahlawan nasional pada tanggal 8 November tahun 2019. 10. Haji Andi Jema. Haji Andi Jema, suku Luwu, Raja Luwu. Beliau pendiri Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan yang berjuang melawan penjajah Belanda pada tahun 1946 sampai tahun 1948. Ia mendapatkan gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia berdasarkan SK Pres RI nomor 073, 6 November tahun 2002. 11. Haji Andi Mapanyuki. Haji Andi Mapanyuki, suku Bugis, Raja Bon, pendiri Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan, berjuang melawan penjajah Belanda dan Jepang pada tahun 1945 sampai tahun 1949. Ia mendapatkan gelar Pahlawan Nasional RI berdasarkan SK Pres RI nomor 089 tanggal 5 November tahun 2004. 12. Kiai Usmar Ismail. Kiai Usmar Ismail berasal dari suku Minang. Beliau adalah muasis, pendiri Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia atau Les Bumi, Nahdlatul Ulama bersama Haji Jamaluddin Malik dan Asrul Sani pada tahun 1962 sampai tahun 1970. Kiai Usmar Ismail pun mendapat amanah sebagai Ketua 1 PBNU tahun 1964 sampai tahun 1970 PBNU. Beliau dikenal sebagai seorang sutradara film, sastrawan, wartawan, dan pejuang Indonesia. Ia dianggap sebagai pelopor perfilman di Indonesia. Selain itu, dikenal sebagai pelopor drama modern di Indonesia, dan juga Bapak Film Indonesia. Beliau mendapatkan gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 109 TK tanggal 5 November tahun 2021. Itulah tadi 12 tokoh Nahdlatul Ulama yang mendapat gelar Pahlawan Nasional. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.